silakan masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang Ibu, silakan duduk Ibu. Baik, terima kasih, Pak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik, Pak. Bapak bagaimana? Baik, puji Tuhan. Baik, terima kasih Ibu telah memenuhi undangan saya terkait dengan kegiatan supervisi akademik. Sebelum kita lanjut ya Ibu ya, kita kenalan dulu buat sobat-sobat CGP. Halo, perkenalkan nama saya Sisian Baga MPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Hari ini saya akan melakukan salah satu rangkaian supervisi akademik yaitu praobservasi bersama, silakan Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Sylvie Nurinda. Saya guru mapel sosiologi di kelas 11. Nah, seperti itu ya kawan-kawan, semoga apa yang kami sampaikan selama proses praobservasi supervisi akademik bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Baik, langsung saja Ibu, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Saya lihat Ibu juga sudah semangat ya, senyum-senyum semangat. Untuk permulaan saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan kali ini. Karena kita ketahui ada namanya supervisi akademik. Supervisi akademik ini dilakukan oleh kepala sekolah atau staf dengan gurunya, yang dinilai adalah gurunya. Dari rangkaian tersebut ada 3 rangkaian. Yang pertama adalah praobservasi, hari ini akan kita lakukan. Kedua adalah observasi pada saat kunjungan kelas, yang dinilai adalah kunjungan kelasnya dan modul atau RPP-nya atau perangkat pembelajarannya, dan diakhiri dengan pasca observasi. Semoga dari ketiga rangkaian tersebut bisa menghasilkan atau bisa memperkuat guru-guru agar bisa lebih baik lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Seperti itu ya Bu ya. Siap ya Bu ya hari ini Siap, Bu? siap, Bapak. Baik, terima kasih. Kegiatan praobservasi ini saya mulai dulu terkait dengan supervisi akademik Ibu. Kita ketahui bersama bahwa supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya atau potensinya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun atau direncanakan sebelumnya. Harapannya setelah supervisi akademik ini, Bapak Ibu atau Ibu di sini bisa mengetahui memetakan potensi Ibu sehingga pada saat kegiatan proses pembelajaran bisa maksimal. Tujuannya adalah mencapai kompetensi dasar ataupun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Seperti itu Ibu ya. Baik. Terkait dengan kegiatan supervisi, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang hendak ingin Ibu capai? Baik, terima kasih Bapak. Izinkan saya untuk menjawab. Untuk supervisi nanti, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa di kelas harapannya adalah peserta didik dapat memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Baik Ibu, luar biasa. Topik yang menarik ya Ibu ya. Ini di kelas berapa Ibu tadi? Di kelas 11 Di Bapak. kelas 11 ya Ibu ya. Baik. Jadi Ibu ingin anak-anak setelah pembelajaran dapat memahami arti penting kesetaraan ya. Betul. Ada perbedaan-perbedaan terkait itu ya. Betul. Oke, baik, luar biasa. Di harapannya di kegiatan observasi nanti tujuan yang Ibu kita sampaikan atau rencanakan tercapai ya Bu ya. Amin. Baik. Pada saat proses pembelajaran nanti di supervisi akademik, area pengembangan apa yang hendak ingin dicapai? Baik, terima kasih Bapak. Izinkan saya untuk menjawab. Area perkembangan apa yang akan saya laksanakan nanti di kelas, yaitu saya akan menggarisbawahi kepada nilai keterampilan dan sikapnya Bapak. Betul. Baik, keterampilan ya. Betul. Dan sikap. Keterampilan di sini berarti mereka Dapat mengkomunikasikan dan dapat kreatif dan berkolaboratif. berarti presentasi ya mungkin Betul, ya, mengkomunikasikan presentasi, dengan Bapak. bentuk presentasi. Sikap berarti apa yang hendak Ibu ingin capai sikapnya? Sikap Sikapnya bertanggung bagaimana? jawab. Sikap bertanggung jawab. Dan mampu berkolaborasi dengan kelompoknya masing-masing. Mampu berkolaborasi ya Bu ya, berkolaborasi dengan kelompok. Sikap bertanggung jawab dan mampu berkolaborasi. Jadi yang Ibu lihat terkait dengan itu ya. Terkait dengan indikator pencapaian keterampilan dan sikap yang Ibu harapkan, itu bagaimana jika Ibu sudah merasa sudah cukup jika keterampilan anak sekian ataupun sikapnya bagaimana seperti itu? Indikator pencapaiannya bagaimana Ibu? Indikator pencapaiannya ketika anak mampu
menjelaskan secara jelas di depan kelas dengan kelompoknya dan bertanggung jawab atas pembagian tugasnya masing-masing. Oke, baik. Kita kunci ya, berarti bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Betul. Lalu kita bicara kelompok, berarti kan ada tugas tupoksi masing-masing. Betul. Mereka bertanggung jawab. Setelah mereka bertanggung jawab, itu adalah indikator keberhasilan dari ibu di pembelajaran itu ya. Betul. Dari sisi sikap Sikap. tanggung jawab. Sedangkan dari sisi mampu berkolaborasi, Mereka mampu menonjolkan kreativitas dan sikap terampil dalam menjelaskan dan mempresentasikan di depan kelas. dengan bersama-sama ya. Betul, Karena mereka tim. bersama-sama. Karena Oke. saling berkolaborasi. Harapannya apa yang mereka sepakati bersama, mereka bertanggung jawab untuk menyampaikannya bersama-sama. Dan satu lagi Pak, dan komunikatif. Oh baik. Indikator Mereka- komunikatif. indikator komunikatif adalah mereka menyampaikan secara runtut, terstruktur, dan jelas Baik, di depan dan kelas. sudah ada rubriknya, Bu, ya? Sudah Bapak. Luar biasa, terima kasih Ibu. Untuk mencapai area pengembangan yang tadi Ibu sampaikan luar biasa, yaitu adalah bertanggung jawab, berkolaborasi, dan komunikatif. Harapannya itu ya area pengembangan kita ya, bersama-sama dengan keterampilan tadi kan sebut. Dan keterampilan komunikasi komunikatif betul. ya. Model atau metode yang sudah Ibu susun atau rencanakan pada kegiatan supervisi nanti apa Ibu? Baik Bapak, izinkan saya menjawab lagi. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan modifikasi Bapak. Modifikasi, discovery learning, dan project based learning. Ah. Jadi yang mereka buat itu nanti adalah bentuknya project Bapak, seperti bentuk piramida stratifikasi sosial atau perbedaan sosial, supaya mereka bisa menjelaskan nanti di depan kelas seperti itu. Kemudian metode pembelajarannya tetap ada ceramah terlebih dahulu Bapak, karena penyampaian konsepnya di awal. Setelah sudah penyampaian konsep di awal, baru nanti bisa berdiskusi mereka, dan kemudian mereka presentasi seperti itu. Luar biasa Bu, Ibu sudah siap ya terkait dengan penggunaan atau penerapan model dan metode, bahkan sudah menyatukan atau memfusikan, menggabungkan antara dua model yang berbeda, yaitu discovery learning, kita sering DL ya sebut, dan PJBL atau project based learning. Dengan asumsi ada project, ada waktu ya, berarti ada waktu, tidak selesai project itu dalam satu pertemuan, tapi ada beberapa pertemuan ya Bu ya, berapa? Betul. Ibu berharap mereka menyelesaikan project dari jangka waktunya Jangka berapa? waktunya hanya 2 pertemuan saja Dua Bapak. pertemuan Betul. saja, baik, terima kasih Ibu. Oke. Dan harapannya mereka bisa membuat piramida stratifikasi Betul, sosial. sosial. Baik Ibu, semoga model dan metode atau pendekatan yang Ibu rencanakan bisa terlaksana ya dalam kegiatan tersebut. Mohon izin nambahkan Bapak, Boleh. tadi membuat piramida strategi sosial dan perbedaan sosial. Oke. Dan perbedaan Kemudian ya. bisnis sosial. Baik. Dalam menunjang proses model dan pendekatan pembelajaran tersebut, pastinya Ibu menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran apa yang telah Ibu susun untuk kegiatan supervisi nanti? Baik, terima kasih Bapak. Izinkan saya menjawab. Media pembelajaran yang pertama, saya menampilkan PPT terlebih dahulu untuk menjelaskan konsep. Jadi PPT dari saya tentu jelaskan secara umum terlebih dahulu materi perbedaan sosial dan kesetaraan sosial, serta stratifikasi sosial itu apa. Stratifikasi sosial itu masuk ke dalam materi perbedaan sosial ya Pak ya. Iya. Ini sudah include. Saya jelaskan secara umum terlebih dahulu supaya mereka mengerti konsepnya. Kemudian saya memberikan mereka instruksi untuk membawa styrofoam dan membuat piramida stratifikasi sosial supaya mereka bisa membedakan mana perbedaan sosial, mana stratifikasi sosial, dan mereka bisa presentasikan ke depan seperti itu. Oke, baik. Berarti media yang sudah Ibu buat yaitu berbentuk digital ya PPT Ibu ya, dalam menyampaikan informasi terkait dengan stratifikasi sosial dan perbedaan sosial tadi ya. Kedua, visi berarti styrofoam. Harapannya mereka bisa membuat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan mereka terkait dengan piramida yang tadi yang Ibu Betul. jelaskan. Baik. Oke, terkait media Ibu, media yang tadi Ibu sampaikan sudah luar biasa. Terkait untuk jalur evaluasi, apakah menggunakan kertas, paper base ataupun menggunakan media-media aplikasi yang lainnya, Baik, seperti Kahoot ataupun lainnya. izin saya menjawab Bapak pada LKPD. Jadi yang saya sediakan bukan hanya PPT dalam media pembelajaran saya. Jadi saya menyediakan LKPD juga Bapak, selain styrofoam juga. LKPD itu berisikan juga di akhirnya, di lembar terakhir itu ada refleksi Bapak. Oh baik. Jadi mereka
akan menuliskan secara tertulis refleksinya di situ. Kemudian, tapi di dalam kelas saya juga berencana akan ada evaluasi secara digital melalui Padlet, Bapak. Oke. Di LKPD sudah ada ya refleksi, mereka menulis secara Secara paper base, paper tertulis, setelah itu evaluasi menggunakan Padlet, Bapak. Padlet. Baik, Ibu sudah menggunakan berbagai media ya, harapannya media itu kan bisa memfasilitasi perbedaan karakteristik dari anak-anak ya, Betul. sehingga semoga kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik lagi. Betul. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan waktu pelaksanaan, berbeda dengan semester ganjil kemarin, waktu pelaksanaan ini bisa Ibu tentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan saat Ibu mengajar di kompetensi atau tujuan pembelajaran sebelumnya. Kita kan memang sudah ada periode supervisi itu setelah guru berbagi itu di bulan Februari sampai Maret. Ibu bisa menentukan tanggalnya Februari dan Maret kapan Ibu siap untuk disupervisi. Baik, Seperti Bapak, terima itu kasih. Ibu. Sebentar saya nggak tidak apa-apa. Ini Februari dan Maret Ibu, kita mulai dari tanggal 5 Februari sampai 29 Maret. Jadi Ibu pasti sudah menganalisis ya Bu ya, terkait dengan kompetensi dasar ataupun CP-nya, dianalisis kemungkinan materi ini di Sampaikan. waktu kapan ya. Baik, karena materi ini adalah materi awal, Bapak. Jadi materi awal di pembuka KB. Oh baik. Jadi akan dilaksanakan di sekitar tanggal maaf Bapak, boleh di tanggal 5 Februari. Oh, baik. Bisa dilaksanakan di hari Senin. Baik, 5 Februari Bu ya. Kebetulan karena memang di hari Senin itu waktunya cukup panjang ya. Jadi saya gunakan di tanggal 5. Baik. Kira-kira di tanggal 5 Februari Ibu sudah siap ya? Apa yang Ibu rencanakan sudah siap untuk melaksanakan apa yang Ibu rencanakan? Sudah Pak, siap. Oke, siap. Terima kasih Ibu, karena kita tahu tupoksi guru kan 4 ya secara umum ya merencanakan. Ibu sudah melakukan merencanakan dengan baik. Ibu sudah tahu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti. Area pengembangan Ibu juga sudah tahu, model dan media sudah tahu dan sudah ingin melakukan dengan penggabungan dua model yang berbeda dengan karakteristik yang sama ya, tujuannya sama. Ibu juga sudah menyampaikan media pembelajaran dan waktu pelaksanaan. Saya harap tupoksi yang kedua adalah pelaksanaan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa tujuan yang kita inginkan bersama, gitu ya Ibu ya. Dan ketiga dan keempat adalah refleksi serta evaluasi yang memang nanti akan ada di dalam proses pelaksanaan. Harapannya apa-apa yang memang sudah Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Jikapun tidak, bisa kita evaluasi untuk RPP atau modul ajar berikutnya. Gitu ya Ibu ya. Baik, Bapak. Terima Mungkin izin kasih, Bu. menambahkan, Ya, Bapak, boleh, di boleh. bagian setelah refleksi dan evaluasi nanti saya akan mencoba untuk ada timbal balik, Bapak. Umpan balik, Atau mantap. umpan Ya, balik. kembali atau timbal balik. Oke, luar biasa Bu, karena kita akan lebih belajar dari umpan balik yang diberikan oleh siswa dan refleksi diri kita sendiri. Bagus Bu. Terima kasih Bu. Baik, saya akan memperkuat lagi. Di tanggal 5 Februari 2024 saya akan melakukan proses pengamatan pada Ibu dengan rubrik yang sudah saya berikan. Saya berikan waktu untuk Ibu selama 2 minggu ini mengecek rubrik. Ibu boleh menambahkan atau mengurangi sesuai dengan yang apa Ibu pahami. Kebutuhannya ini Pak, ini saya lebih ke sini, saya mau menambahkan aspek ini. Sepertinya aspek ini kurang pada pembelajaran saya akan mengurangi aspek ini dengan menggantikan dengan aspek ini. Itu bisa Bu. Jadi saya kasih waktu 2 minggu Ibu ya. Baik, Dari Pak. sekarang sebelum liburan Ibu cek dulu rubrik yang sudah kami buat bersama tim. Ibu bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Baik. Jadi kita memiliki kesepakatan yang sama karena rubriknya sudah berasal dari kami, manajemen dan Ibu. Seperti itu ya Bu. Baik, Pak. Oke, baik, terima kasih, luar biasa, semangatnya Ibu. Pertanyaan terakhir dari saya mungkin, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan praobservasi ini, Ibu Silvi? Baik, terima kasih Bapak Bagas. Saya ingin menjawab dari praobservasi ini yang saya bisa dapatkan adalah saya bisa lebih siap lagi dalam pelaksanaan supervisi nanti. Dan dari pelaksanaan praobservasi ini saya bisa mengira-ngira kira-kira apa saja yang nanti mungkin akan bisa saya tambahkan kembali untuk bisa lebih siap lagi dalam pelaksanaan di KBM atau supervisi di bulan Februari tanggal 5 seperti itu. Baik. Dan lebih semangat lagi untuk bisa belajar bersama anak-anak di kelas. Baik, terima kasih Bu.
harapannya hasil dari supervisi nanti dan pasca observasi harapannya bisa Ibu terapkan benar-benar lebih baik lagi di kegiatan-kegiatan yang lain walaupun tidak kami supervisi gitu ya Bu ya. Baik. Saya yakin dengan Ibu semoga tetap semangat mengajari anak-anak karena anak-anak butuh sosok kita sebagai pendukung dan menuntun mereka untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Ada yang ingin disampaikan Bu? Sudah cukup Bapak. Sudah, terima kasih. Selamat siang. Dada-dada di sini. Karena kita tidak ada yang Siang semuanya. Siang. Baik. Hari ini anak-anak Ibu akan memberikan kalian materi baru ya. Apakah itu? Nanti dulu Ibu mau tanya dulu kabar kalian. Kira-kira hari ini gimana? Sehat? Ada yang sakit atau enggak? Enggak ada ya. Berarti sehat semua ya. Ada yang tidak masuk? Siapa aja yang tidak masuk? Kenapa? Sakit. Sudah dijemuk belum? Belum. Oke, yaudah. Ibu mau bacakan dulu anak-anak tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan menyelesaikan KD 3.4 yaitu terkait dengan stratifikasi sosial. Sebenarnya KD-nya itu adalah diferensiasi, terus kemudian ada harmonisasi. Jadi kita itu akan membahasnya fokusnya sekarang hari ini adalah stratifikasi sosial. Oke, sebelumnya kan sudah Ibu bahas terlebih dahulu ya, stratifikasi sosial itu apa. Nah, coba yang tahu stratifikasi sosial, kita review ulang dulu ya. Stratifikasi sosial itu apa? Coba angkat tangan. Menggunakan bahasa kalian sendiri, stratifikasi sosial. Apa? Angkat tangan. Oke, Claudion, silakan. Pembedaan anggota masyarakat terhadap kelas yang disusun secara bertingkat. Oke, perbedaan kelas-kelas sosial yang disusun secara bertingkat. Betul. Coba, stratifikasi ada berapa bentuk dan jenisnya sih berdasarkan sifatnya? Sifat stratifikasi sosial ada berapa? Ada tiga. Apa aja? Coba sebutkan. Angkat. Ekonomi, Iya. sosial, politik. Nah, itu bentuknya. Coba apa lagi? Ya, boleh Lianwin. Terbuka, tertutup, sama sempurna. Betul, terbuka, tertutup. Sosiologi kalian belajar tentang apa? Oke, jadi anak-anak stratifikasi intinya sifatnya ada berapa? Tiga. Ada tiga. Ada apa aja? Terbuka, Tertutup, dan sempurna. Kalau terbuka berarti gimana? dia memperbolehkan. Silakan Lianwin. Jadi masyarakatnya diperbolehkan untuk melakukan perpindahan secara vertikal dan juga secara horizontal. Baik, betul. Kalau tertutup nak? Kalau tertutup, dia hanya memperbolehkan masyarakatnya untuk melakukan perpindahan secara horizontal dan dia juga bersifat diskriminatif. Oke, betul. Kemudian kalau yang campuran, Kalau yang gabungan, campuran itu dia lebih ke gabungan. antara kedua sifatnya. Oke, kedua sifat stratifikasi tertutup dan terbuka. Terima kasih Lianwin. Tepuk tangan untuk Lianwin. Karena sudah selesai hari ini, boleh dong Ibu memberikan kalian saran. Ini kan kalian kan belajar kan hari ini ya, capek ya tadi ya dari siang sampai dari pagi sampai siang. Hari ini pembelajarannya sudah bagus, kalian juga melaksanakan kegiatan juga seru ya, kemudian aktif, lebih ke proaktif sih karena kalian tadi juga tidak ada yang Ibu tunjuk tapi kalian langsung angkat tangan. Kemudian mungkin Ibu mau tanya sama kalian saran untuk pembelajaran sosiologi selanjutnya apa? Coba. Ibu adakan penelitian atau apa? Coba. Saran-saran, bebas sana. Sarannya apa? Ya silakan Erlangga. Jadi gini Bu, jadi kita seandainya saya sih banyak-banyakin pertanyaan tentang menanyakan pendapat kita karena
dengan menanyakan pendapat kita kan beda-beda. Terus dengan pendapat kita beda-beda, kita bisa berhasil menyatukan satu pemikiran yang nantinya akan menjadi sebuah hasil keputusan akhir. Oke, tepuk Oke, baik anak-anak, Ibu akan memberikan kalian saran juga anak-anak. Dalam diskusi kelompok tadi sudah baik, sudah bagus. Namun alangkah lebih baiknya dalam diskusi kelompok semua ikut terlibat. Karena tadi Ibu ada yang melihat di sana, ada yang masih ngobrol sendiri, ada yang masih ngomong sendiri. Tapi nggak apa-apa. Overall sudah bagus. Gitu ya anak-anak. Terima kasih Ibu tutup. Selamat siang semuanya.